Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan harta haram muamalat kontemporer karya Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, yang mana kita telah sampai ke halaman 155 tentang imbalan ataupun upah dalam melakukan ibadah. Di sini beliau langsung memulai dengan menyebutkan permisalan, yaitu ibadah berupa sholat, mengupahi seseorang untuk sholat misalnya. Sebelumnya sebenarnya lebih baik kita memisahkan ataupun mengklasifikasikan dulu secara umum peribadatan yang ada. Ada di antaranya adalah ibadah murni, ibadah badan, yang mana ibadah ini hanya sah bisa bila dilakukan oleh badan orang tertentu, karena dia ikatannya dengan badan, tidak ada ikatannya sedikit pun dengan harta. Apa contohnya? Ya seperti contohnya salat, puasa, baca Al-Quran, zikir, i'tikaf, yang intinya adalah tidak ada hubungannya dengan harta dalam ibadah itu, murni amaliyah badaniyah. Yang kedua, ibadah berupa murni harta. Bila tidak ada harta, tidak sah. Bila tidak ada harta, tidak berlaku ibadahnya, walaupun badannya masih sehat walafiat. Ini contohnya adalah zakat. Kalau tidak ada harta, tidak terpenuhi syarat untuk zakat, maka tidak wajib zakat. Kafarat misalnya, kafarat membebaskan budak ataupun memberi makan 10 fakir miskin, ataupun memberi pakaian 10 fakir miskin, harta. Kalau tidak punya harta di sini, maka tidak berlaku kafarat itu, berpindah ke kafarat berpuasa. Berpuasa adalah amalan badaniyah. Yang ketiga, ibadah yang bercampur antara keduanya. Di situ harus badan yang melakukan, tapi di situ juga disyaratkan harta. Ini contohnya adalah haji. Di situ ada kewajiban pada badan kamu yang harus berangkat ke sana. Ada juga kewajiban harta. Tanpa harta yang bisa membuat kamu sampai ke sana, maka kamu tidak wajib haji. Nah, dalam tiga model ibadah ini, sebelum kita beranjak kepada bolehkah mengambil upah atau tidak, ingat ya, pembahasan kita judul di atas adalah upah, karena sesuai dengan judulnya buku ini, kitab ini adalah harta haram. Berarti khusus masalah harta. Berarti sebenarnya sebelum kita beralih ke dalam masalah harta ini, ada pertanyaan yang lain yang harus kita tanyakan, yaitu bolehkah diwakilkan? Karena nanti kalau tentang boleh diwakilkan, barulah kita beranjak ke bolehkah mengambil upah dari perwakilan ini. Karena kalau dari awal tidak boleh diwakilkan, berarti nggak boleh ngambil upah. Karena jangankan ngambil upah, sah atau tidaknya ibadah tersebut pun masih dipertanyakan. Ataupun kita katakan perbuatan kamu tidak sah, ngapain saya upahi? Kenapa? Karena ibadah ini tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Baik, yang pertama ibadah mahdhah, yang pertama yang benar-benar murni perbuatan badan kita, ini sepakat para ulama
tidak tidak boleh tidak boleh diwakilkan. Nggak ada orang yang wakilkan saya ya untuk sholat ya, nggak ada. Wakilkan saya untuk berpuasa ya, tidak ada. Wakilkan saya untuk baca Al-Quran, wakilkan saya untuk i'tikaf, tidak ada. Ini murni perbuatan kamu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah harta. Nah, di sini sepakat para ulama bolehnya mewakilkan orang lain dalam menyalurkannya. Uang kamu, tapi untuk menyalurkannya biar saya yang salurkan. Seperti zakat, adanya amil untuk menyalurkan zakat, dan amil boleh untuk mengambil bagian dari zakat sebagai upahnya. Kan boleh, baru kita beranjak ke di upah, apa boleh ngambil upah atau tidak. Yang ketiga adalah bercampur antara keduanya. Yang seperti ini juga dibolehkan untuk melakukan haji atas biaya orang lain, dengan niat haji dengan badan orang lain. Misalnya kita katakan melakukan haji untuk si A dengan harta si A, niatnya untuk si A, tapi yang melakukan adalah badan si B. Maka ini juga dibolehkan, karena kewajiban haji ini berkaitan dengan dua ini, badan dan harta. Kalau badan kamu sudah tidak sanggup lagi, di zaman Rasulullah misalnya tidak sanggup, yang dinamakan dengan ma'dub, tidak sanggup duduk di atas onta, duduk di atas kuda, sudah tua renta, tapi dia punya harta yang sanggup membawa dia ke Mekah, maka dia dihajikan oleh orang lain. Dengan harta ini dia membiayai orang lain untuk bisa haji. Nah, kemudian ini adalah dinamakan dengan perwakilan. Boleh. Cuma nanti bagaimana proses mengambil upah atau tidaknya, itu pembahasan yang lain lagi. Yang disepakati oleh para ulama dalam masalah haji yang boleh adalah bila upah yang diberikan berupa nafkah. Baik, Anda mengatakan di sini ya, upah yang diberikan, padahal sebenarnya harta yang boleh diambil oleh orang yang mewakilkan haji orang lain adalah cuma nafkah. Ini sepakat. Selain itu khilaf. Apa maksud nafkah di sini? Maksud nafkah di sini adalah kebutuhan kamu dalam ketika berangkat haji, dan ketika pelaksanaan ibadah haji, dan ketika balik lagi berapa? Semua itu saya yang biayai. Tolong hajikan untuk saya. Perkirakan hitung-hitungan semuanya ada 24 juta Pak, misalnya. Kemudian dikasih 24 juta. Ternyata ketika di Saudi banyak orang yang bagi-bagi makanan, bagi-bagi makan siang, makan malam. Sehingga dia tidak perlu beli makan siang, tidak perlu beli makan malam. Ataupun di Saudi sana ada orang yang mau mengantarkan secara gratis, naik busnya, naik mobilnya. Sehingga ada uang yang tersimpan untuk tidak dikeluarkan dalam urusan tersebut. Maka untuk yang ini dikembalikan. Karena apa? Karena akad kita adalah nafkah, kebutuhan kamu. Begitu juga ternyata misalnya di Saudi harga barang naik di luar perkiraan, sehingga 24 juta itu tidak cukup, dia perlu mengeluarkan uang sendiri. Maka yang seperti ini pulang nanti minta lagi tambahannya. Pak, kemarin nggak sanggup, nggak cukup, gini gitu. Ini dinamakan dengan nafkah karena sesuai dengan kebutuhan. Ini sepakat para ulama karena tidak ada unsur komersial di dalamnya. Tidak ada unsur mengambil keuntungan di dalamnya. Ya mungkin sekarang nggak ada yang praktekkan seperti ini mungkin. Wallahu a'lam.
Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah haji, upah untuk haji, yaitu yang berlaku seperti ijarah, benar-benar upah. Berapa? 30 juta misalnya. Nih uang 30 juta berangkat. Mau lebih untuk biaya kamu, mau kurang terserah kamu. Seperti Anda misalnya sudah akad borongan, sudah akad kontraktor misalnya, bangun rumah misalnya, ataupun pesan barang misalnya, salam, sudah dibilang harga segini, sudah ternyata inflasi besar-besaran, naik harganya, itu jangan minta lagi uang sama saya, akad kita sudah selesai. Sebagaimana kamu berhak mengambil keuntungan dari selisih harga antara kamu dengan saya dibandingkan dengan harga pasar, begitu juga kamu harus sanggup tanggung resiko apabila ada kerugian. Itulah yang namanya dagang. Nah, begitu juga dalam masalah mengambil upah tadi. Dan ini yang berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan enggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh saja, boleh tapi makruh saja. Ya. Kemudian di antara yang difatwakan oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad, yang termasuk Ustaz Irwandi di dalamnya, tidak boleh. Kemudian ketika keluar fatwa ini, ada seorang teman yang kerja di travel, hubungi anak, Ustaz gimana dengan fatwa ini Ustaz ya? Kita kan ini orang travel sering mendapatkan titipan untuk anak bilang, antum kan sudah tak kenal siapa ustadznya. Dia orang Lumajang. Aduh, kenal siapa ustadz-ustadz yang ada di Dewan Fatwa. Ada di Jember ustadznya. Hubungi langsung lah. Masa hubungi anak? Kira-kira ngapain kalau hubungi anak? Cari pendapat lain. Ini nggak boleh kayaknya Ustadz Yasir, mungkin boleh gitu ya. Ya ini anak katakan secara global saja tentang klasifikasi dari ibadah ini yang kemudian boleh tidaknya mewakilkan dan boleh tidaknya untuk mengambil upah dari perwakilan tersebut. Jadi ada rentetannya seperti itu, nggak langsung ngambil upah sebenarnya. Nah, di sini beliau mencontohkan yang pertama adalah ibadah mahdhah, ibadah murni seperti salat, puasa, i'tikaf dan ibadah-ibadah fardhu ain yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dalam ibadah ini, Ibnu Qudamah berkata, ibadah mahdhah manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh orang lain. Seperti puasa, salat, haji atas dirinya, maka tidak boleh mengambil upah atas perbuatan ibadah ini. Hukum ini tidak diperselisihkan oleh para ulama karena upah merupakan imbalan dari sebuah jasa. Dalam ibadah mahdhah, orang lain tidak dapat mendapatkan jasa dari ibadah tersebut. Maka transaksi ini sama dengan menyewa jasa yang tidak berguna. Jadi masa saya yang berpuasa, kamu yang bayar saya. Apa? Kita lagi tukar-menukar apa ini? Kalau saya membayar saya gara-gara saya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, yang ada balas jasanya untuk kamu boleh untuk membayar jasa saya. Ini enggak ibadah saya salat ya untuk saya. Maka tidak boleh saya mengambil imbalan atas perbuatan ini. Adapun ibadah yang dapat dinikmati oleh orang lain, manfaatnya seperti mengimami salat, mengumandangkan azan, menyampaikan fatwa, mengajarkan Al-Quran, hadis serta ilmu-ilmu keislaman termasuk ceramah agama. Begitu juga menjadi qadhi di dalam pemerintahan. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum menerima upah sebagai imbalan dari melakukan ibadah tersebut. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan dalil-dalil tentang harusnya seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan sifat para rasul dan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang dalil yang di halaman 156, 157 adalah dalil-dalil tentang
para rasul berdakwah, mereka tidak pernah meminta upah. Kemudian di halaman 158, ternyata upah yang diambil oleh orang-orang yang tadi, siapa orang yang tadi itu? Yang ibadahnya bukan ibadah mahdhah. Ibadahnya ada unsur untuk memenuhi hajat orang lain. Apa contohnya tadi? Bilang imam masjid, muadzin. Ini kan sangat diperlukan di sebuah tempat ada orang yang menyiapkan dirinya dan jadi muadzin. Bahkan ada di negara-negara kaya yang orangnya semuanya punya bisnis, mereka sampai impor muadzin dari Indonesia. Impor orang yang ngurus masjid dari Indonesia. Seperti negara Qatar gitu, ada pernah dulu dengar ada tes jadi muadzin di Qatar katanya. Itu gajinya gaji seperti gaji PNS, seperti gaji pegawai negeri yang di sana. Ada tingkat-tingkatannya kan, termasuk mereka digaji sebagai pegawai negeri di sana. Anak awalnya nggak paham apa yang maksudkan itu. Ternyata ketemu salah satu yang bekerja di sana, ketika dia sempat haji, masih ketemu di sana, sempat haji dan benar-benar dibiayai hajinya oleh Qatar itu, dia bilang, ya sebenarnya kami jadi takmir. Jadi kami ini sebenarnya takmir masjid. Saking kayanya negara itu nggak ada orang mau jadi takmir masjid, kan? Harus impor takmir masjidnya. Maksudnya apa? Yang ngurus masjid, yang buka masjid, yang azan. Nah, tapi ketika ditesnya itu perlu dites Al-Quran. Kenapa? Karena terkadang menjadi imam pengganti. Nah, ini berarti kan mereka sangat membutuhkan. Daripada orang setiap ke masjid ketolah-toleh. Nah, ada gitu ya. Ataupun setiap ke masjid kok belum azan. Kita biasanya nggak sempat melihat jam karena kita di luar, kita pengen mendengar azan baru siap-siap berangkat. Berarti inilah kebutuhan umum. Ya. Mufti, qadhi, itu kebutuhan umum, walaupun yang sedang difatwakan adalah ilmu agama, yang sedang diputuskan adalah keputusan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah agama. Baik, untuk yang ini, mereka-mereka ini yang disebutkan tadi, upah yang mereka ambil ataupun uang yang mereka ambil apabila berupa, di sini masya Allah ya, beliau mengartikan honor dari Baitul Mal. Kalau dalam secara bahasa fikihnya dinamakan dengan rizqun min Baitul Mal. Awalnya bagus juga sih sebenarnya kalau kita artikan dengan honor, dengan honor rizqun. Anak kalau ketika pernah mengajarkan pembahasan dari kitab lain, ketika anak baca dengan rizqun min Baitul Mal, anak artikan rizki juga. Rizki dari Baitul Mal, rizki dari Baitul Mal. Itu sepakat para ulama membolehkan. Imam masjid yang gaji siapa? Baitul Mal. Takmir yang gaji Baitul Mal, mufti gaji Baitul Mal, para guru-guru yang guru-guru agama Baitul Mal, para guru TPQ yang Baitul Mal, siapa lagi? Para qadis Baitul Mal. Ya kalau penggajian seperti ini sepakat para ulama boleh. Jangan untuk perdebatkan. Ini dinamakan dengan rizqun min Baitul Mal. Kalau upah itu ada perbedaan pendapat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam upah, perbedaan pendapat dan upah, apa bedanya? Apa bedanya antara rizqun min Baitul Mal dengan upah sebagai jasa? Disebutkan di antara perbedaannya adalah yang namanya rizqun dari Baitul Mal itu akadnya adalah bukan akad upah mengupah. Maksudnya apa? Kamu digaji segini, bisa jadi di suatu saat, karena Baitul Mal ya, bisa jadi di suatu saat Baitul Mal lagi sedikit pemasukannya, sedikit upah kamu. Bisa jadi suatu saat banyak, ditambah lagi upah kamu.
Bisa jadi suatu saat nggak kosong baitul mal, berarti nggak dapat upah. Dan kamu nggak boleh nuntut. Kenapa? Karena kamu itu dengan kita bukan akad upah. Akadnya adalah dapat rizqun dari baitul mal, honor dari baitul mal. Ini beliau mencontohkan dengan beliau mengartikan dengan honor. Ini bedanya. Kalau upah apa gimana? Kalau upah seperti Anda melakukan kontrak kerja dengan seseorang, begitu yang Anda kontrak sekian, Anda kasih lebih kecil, dia berhak nuntut. Nuntut saya, kenapa? Kemarin kita kontraknya segini, kenapa saya dikasih segini? Itulah namanya upah. Namanya upah itu kontraknya adalah benar-benar muawadah, benar-benar transaksional, yang mana akad transaksional ini adalah harus ada kejelasan sekian upahnya. Kalau nggak ada kejelasan jadi apa? Gharar. Akan terjadi perdebatan di kemudian hari. Nah, ini bedanya. Nah, di sini kemudian beliau mengatakan seperti ini. Begitu juga honor yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial, pihak dermawan, ataupun pribadi dalam jumlah yang tidak ditetapkan dan tidak disyaratkan oleh para pendakwah, maka hukumnya disamakan dengan honor yang terima dari baitul mal. Jadi bedakan, sebelum antum memperdebatkan ustadz ambil amplop misalnya, sebelum antum perdebatkan itu, antum lihat dulu, harus paham dulu apa beda rizqun dengan ujrotun, apa beda honor dengan upah. Kalau kita artikan ya, afwan lagi bilang kalau kita artikan, kalau dalam fikihnya rizqun. Nah, para ulama juga mengatakan dulu ketika ada baitul mal, sekarang kalau nggak ada baitul mal, maksudnya gimana nggak ada baitul mal? Kita punya baitul mal nggak, Pak? Di Indonesia, nah tanya dulu. Baitul mal wa tamwil banyak kan loh. BMT. Coba itu kan bank itu. Maksudnya apa Anda tanya seperti ini? Karena di antara pemasukan baitul mal adalah harta yang tidak ada pemiliknya. Yaitu harta yang tidak tahu diwariskan kemana. Contohnya apa? Orang meninggal dunia, seseorang waktu kecil ditemukan selamat dari tsunami, kemudian dirawat oleh seseorang ataupun dimasukkan ke panti asuhan. Dia panti asuhan dirawat SD, SMP, SMA, kemudian dia SMK misalnya, dia berbisnis, punya uang banyak, puluhan miliar, belum menikah, meninggal dunia. Insya Allah orang seperti ini banyak yang ngaku saudara. Akan datang orang-orang dari Aceh, saya saudaranya kan tsunami misalnya gitu ya. Saya saudaranya Pak, itu orang kaya itu, yang punya 4 pulau di Aceh, misalnya gitu misalnya. Dia kaya, gak punya istri, gak punya anak. Kerabat, pasti ada kerabat, pasti. Cuma bisa jadi kerabatnya sudah mati semua di tsunami, bisa jadi masih hidup, cuma gak tahu rimbanya kemana. Nah, harta yang seperti ini untuk siapa? Baitul mal. Para ulama mengatakan gini, baitul mal, selesai sudah. Begitu juga orang yang murtad. Orang murtad, dalam murtadnya dia kemudian mati, punya harta, enggak diwariskan kepada kerabat-kerabatnya yang muslim, enggak. Dia murtad kok, pindah agama. Terus kemana hartanya Ustaz? Baitul mal. Masalahnya baitul malnya di mana Ustaz? Jangan tanya sama anak juga enggak tahu. Ya, jangan tanya sama anak ya, anak juga enggak tahu cara mempraktekkan baitul mal di zaman ini, wallahu taala alam. Karena yang namanya baitul mal itu yang benar-benar masalahnya untuk kaum muslimin. Anak tanya sama antum berani enggak? Kalau antum bilang, ada Ustaz baitul mal, APBN, APBD. Baik, antum berani emangnya? Ada anak yang panti asuhan ini yang punya harta 5 miliar ini, kemudian ketika dia meninggal, antum kasihkan ke pejabat serah terima di depan, ke pejabat, bahwasanya inilah harta yang akan dimasukkan ke APBN. Yakin antum?
Nggak yakin kan? Kalau saya takut jawabnya enggak, bilang nggak yakin, udah itu aja. Kita bukan nuduh mereka berbohong, cuma kita nggak yakin akan sampai ke kas negara. Wallahu alam. Jadi kalau tanya Baitul Mal, anda nggak tahu sekarang. Cuma kita yakin ada lembaga-lembaga khairiyah, lembaga-lembaga yang kita percaya mereka itu hubungannya dengan sosial. Mereka yang mengeluarkan dana untuk guru-guru TPQ, mereka yang mengeluarkan dana untuk pembangunan tempat-tempat fasilitas umum di pelosok-pelosok. Gara-gara apa? Mereka dipercaya oleh para orang-orang kaya, para muhsinin, para orang-orang yang mau menyumbang. Lembaga ini terpercaya untuk menyalurkan kepada kaum muslimin. Ya Allah Ta'ala alam, mungkin yang seperti ini bisa kita katakan dia seperti Baitul Mal, karena perannya seperti itu. Makanya beliau mengatakan di sini, begitu juga honor yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial. Kalau dikatakan di luar negeri yang sering dapat dana ke Indonesia, Al-Lajnah Al-Khairiyah, lembaga sosial baru. Namanya apa di bawah yayasan apa. Karena apa? Karena mereka yang di sana seperti negara Kuwait misalnya, negara Qatar misalnya, mereka bingung menyalurkan ke negeri mereka. Masjid, jangankan bangun, satu orang bangun masjid, terus mereka bangun masjid ada regulasinya, nggak boleh sembarangan. Maksudnya nggak boleh berdekatan. Imamnya sudah disiapkan oleh negara, nggak boleh sembarangan jadi imam. Akhirnya mereka cari sasaran daerah-daerah mana yang masih membutuhkan masjid. Salah satunya Indonesia. Jadi satu orang bangun satu masjid, satu orang satu masjid. Cuma lewat mana mereka nyalurkannya? Mereka nggak tahu. Lewat yayasan ini. Yayasan ini baru mencarinya ke Indonesia. Nah yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, kita sangat menginginkan ada di Indonesia. Jangan sedikit-sedikit kita kalau ada apa-apa keluar negeri. Jadi dikit kita butuh ini, ajukan ke yayasan ke luar negeri, ajukan ke luar negeri. Padahal Allah Ta'ala alam, mungkin masyarakat Muslim, orang kaya di Indonesia sanggup sebenarnya kalau mereka ada lembaga yang mengumpulkannya. Dan sudah ada beberapa yayasan-yayasan yang sosial. Nah kemudian di sini beliau mengatakan maupun pribadi dalam ini kata yang bilang tadi, dalam jumlah yang tidak ditetapkan dan tidak disyaratkan oleh para pendakwah. Karena kalau sudah ditetapkan, disyaratkan, itu namanya bukan honor lagi, itu namanya upah. Saya mau ngisi kajian kalau dibayar sekian ya, itu namanya upah. Berarti kalau kamu tidak bayar sekian ketika saya buka, nggak bayar sekian, saya boleh nuntut. Karena kita telah melakukan akad, kamu tidak memenuhi akad kamu. Berarti yang dilakukan oleh ustaz sekarang kebanyakan yang dikasih amplop nggak tahu isinya berapa. Apakah itu bisa dinamakan upah diambil oleh ustaz? Enggak. Karena kalau upah nggak boleh gitu caranya. Anda nggak boleh nyewa tukang misalnya, kemudian kerjakan di situ. Kemudian ketika mau pulang, terima kasih Pak ya. Tukangnya bingung ini kok uangnya di dalam berapa? Nggak boleh gitu. Terima kasih ke tukang itu nggak boleh. Harus benar-benar. Ini Pak, kita berapa? 150.000 per hari kan? Ini Pak 150.000 Pak. Nggak boleh. Makasih Pak ya. Dia bingung. Waktu buka ternyata isinya cuma 60.000. Ini boleh nuntut? Bu nggak segini. Tapi kalau Ustadz dikasih amplop misalnya dibuka, kok kurang? Nggak boleh bilang kurang. Kita nggak punya akad. Kita nggak melakukan akad. Ini namanya honor. Nah, jadi kalau dengan tukang tadi kita cuma Pak kerjakan Pak nanti saya kasih ya berapalah. Itu nggak sah akadnya. Kenapa? Karena ada gharar, ketidakjelasan dalam upah. Tapi kalau tentang yang tadi, yang honor tadi, Anda tidak boleh protes. Makanya saya kalau ditanya tentang Ustadz ngisi kajian dikasih ini dikasih itu, tanya dulu yang ngasih siapa? Disyaratkan atau tidak? Tidak, berarti itu namanya honor. Yang ngasih takmir masjid, bukan yang hadir. Misalnya bukan yang hadir, kamu kalau belajar sama saya bayar sekian. Itu nanti pembahasannya. Itu ada khilaf para ulama. Tapi kalau yang ini adalah benar-benar honor, yang ngasih donatur, yang ngasih
benar-benar orang yang ngundang beliau di rumahnya, tapi yang hadir adalah orang-orang sekitarnya, teman-temannya. Mereka nggak ada akad untuk bayar, yang ngasih uang tuan rumahnya. Walaupun dengan bilang ini, Ustaz pengganti transport, Ustaz. Transfernya cuma 200.000 dikasih 2 juta ya. Pengganti apanya? Bukan, itu cuma istilah saja. Nah ini jangan diperdebatkan, ini boleh. Coba kalau ada ustadz nggak mau ngambil, itu memang sebuah fadilah yang beliau pegang. Beliau ingin menyempurnakan, tidak mengambil itu terserah beliau. Tapi kalau yang lain mengambil, tolong jangan dicela. Karena ini urusannya adalah suatu yang disepakati oleh para ulama kebolehannya. Yang kemudian yang berikutnya baru yang berupa upah. Apa itu upah? Bayar sekian baru saya mau ngajar. Kalau kurang, kamu ada utang, masih ada utang. Ini misalnya seperti SPP. Saya sudah membuka pendaftaran belajar di sini, bayar uang per bulan segini. Kalau nggak sanggup, berarti kamu ada utangnya. Kalau sanggup, silahkan daftar. Nggak sanggup, malah kan tidak, atau nggak sanggup dari awal, kamu akan tidak akan diterima. Bolehkah seperti ini diberlakukan di ilmu syar'i, ilmu agama, mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya dalam bidang agama? Ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Beliau di sini lebih memfokuskan ke masalah dakwahnya. Beliau di sini lebih memfokuskan pembahasannya ke masalah dakwahnya. Adapun masalah ibadah yang lain banyak sekali dibahas oleh para ulama. Bahkan ada kitab khusus yang dinamakan dengan akhdhul mal ala a'malil qurab. Mengambil harta ataupun mengambil harta diupah atas perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Berbagai macam di sana. Cuma di sini beliau lebih memfokuskan pada dakwahnya. Adapun upah yang disepakati dari awal antara pendakwah dan pengguna jasanya, seperti guru mengajar Al-Quran atau ilmu-ilmu keislaman dengan mensyaratkan honor 50.000 rupiah. Nah, di sini beliau menamakan honor lagi, padahal upah di sini. Honor sudahlah di atas, jangan disamakan penamaan, karena para ulama membedakan penamaan. Di sana rizqun, di sini ujratun. Misalnya dengan upah 50.000 rupiah setiap kedatangan, atau seorang pendakwah mensyaratkan dari awal honor 500.000 rupiah untuk sekali ceramah agama yang bila honor tersebut tidak mampu dipenuhi pihak pengguna jasa, pendakwah menolak untuk memberikan ceramah. Ini yang kita namakan dengan ustadz pasang tarif. Boleh atau tidak? Ada sebagian teman kita di media sosial yang menyamakan antara ustadz pasang tarif dengan sekolah yang berbayar. Ini analogi yang jauh berbeda menurut pandangan dia. Kalau menurut pandangan anak sama saja. Sekolah sunnah, sekolah Islam, berarti ada yang Anda munculkan apa? Islamnya. Yang ada keistimewaan dari yang lainnya, ya dari lain apa? Ini memang sekolah untuk mengajarkan Islam. Kemudian SPP sekian, uang gedung sekian. Berarti kalau Anda tidak bayar segitu, nggak akan diterima. Anda tidak ada kurang bayarnya, dianggap hutang. Kalau menurut pandangan anak, ini sama dengan pasang tarif. Menurut pandangan anak, seperti Anda mau belajar sama saya fikih misalnya, bayar sekian. Mau ikut kursus, jumlah siswa terbatas, maka bayar sekian. Apa bedanya? Kalaupun Anda mengatakan, oh di sana kan ada ijazahnya Ustaz, ada biaya-biaya lainnya. Itu kan ada biaya lainnya, tapi di antara SPP itu kan juga biaya dalam pengajaran. Berarti di situ juga ada biayanya. Nah, sekarang apa hukumnya? Sebelum Anda bertanya, ya lihat dulu apa saja yang seperti ini. Baik, di sini beliau mengatakan ini adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama, ada yang mengatakan haram meminta upah dalam hal seperti ini, dalam perbuatan berdakwah seperti ini. Ini adalah pendapat Hanafi dengan Hambali
Karena semuanya yang mengatakan haram ini jelas ya. Karena pada asalnya para nabi berdakwah tanpa ada, yang sudah kita lewatin tadi, kita nggak baca ayat-ayatnya tadi, bahwasanya para nabi berdakwah tanpa diupah. Berarti orang yang ingin mengikuti para nabi dalam berdakwah menyebarkan agama ya juga jangan minta upah. Kalau ada minta upah haram bagi mereka yang mengatakan seperti itu. Pendapat yang kedua, yang membolehkan mengambil upah, mereka berdalil dengan kisah yang pertama, kisah tentang ruqyah dengan Al-Quran. Ingat ya, ini mengambil upah bukan baca Al-Quran, bukan saya baca Al-Quran tolong biayai saya, enggak. Itu untuk saya sendiri. Tapi di sini saya membaca Al-Quran untuk manfaat kamu. Cuma kalau ruqyah manfaatnya apa? Sembuh. Kalau mengajar manfaatnya apa? Bisa baca Al-Quran, bisa tahsin Al-Quran, bisa mengerjakan ilmu waris misalnya, dari yang tidak bisa baca sendiri nggak bisa tapi harus diajarkan baru bisa. Berarti ada manfaat untuk orang lain. Dan dalam masalah ruqyah Rasulullah SAW membolehkan untuk mengambil upah yang dilakukan oleh sahabat ketika mereka meruqyah seorang pemimpin sebuah kabilah yang disengat hewan berbisa. Tidak disebutkan di sini apakah kalajengking ataupun ular. Yang jelas sampai tidak bisa bergerak di atas kasur saking lemasnya, mungkin tinggal nunggu mati. Begitu diruqyah oleh seorang sahabat, yaitu kalau nggak salah Abu Sa'id Al-Khudri, cuma dengan membaca Al-Fatihah, kemudian sembuh langsung, nggak ada nunggu 2 hari 3 hari, nggak ada, sembuh langsung. Namun mereka sebelum mau meruqyah, mereka mensyaratkan, kalau sembuh kamu harus memberikan kami kambing. Mereka setuju, ruqyah sembuh dapat kambing. Maka ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW membolehkannya untuk memakan kambing tersebut sambil mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan dari Al-Quran, dari kitab Allah di sini. Berarti yang di sini imbalannya apa? Membaca Al-Quran untuk menyembuhkan. Berarti dipakaikan juga membaca Al-Quran untuk membuat orang pintar, membuat orang bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketika ada orang yang menjadikan Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran sebagai mahar, dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Ingat ya, yang namanya mahar itu adalah harta. Mahar itu adalah harta. Ada bukan sebagian Anda pernah mendapatkan kejadian di Jogja, teman Ana namun kejadiannya ketika Ana sudah ke Madinah. Teman Ana yang dulu di Jogja menikah. Ketika akad nikah dia bilang gini, akad nikah cuma diundang teman-temannya saja ya. Saya nikahkan gini kamu dengan ini, dengan mahar membaca surat apa gitu, lupa anak. Kemudian selesai akad, langsung si mempelai laki-laki ini membaca surat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik selesai, udah salam-salaman, ada seorang teman nyolek Ustaz, kayaknya nggak boleh seperti ini Ustaz ya. Iya ya, kan yang hadisnya itu kan mengajarkan Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. Jadi dia maharnya membaca Al-Quran maharnya. Ini salah paham sebagian kita. Menganggap baca Al-Quran itu bisa menjadi mahar. Tidak. Akhirnya panggil mempelainya sama walinya, diterangkan. Cuma kesalahan teman anak ini disuruh ulang akadnya. Itu ceritakan ke anak, kalian pun ini salah juga. Akadnya sah. Perhatikan ikhwah sekalian, akad nikah tanpa menyebutkan mahar sah akad nikahnya. Ini jangan bilang mazhab Hambali, mazhab Syafi'i mustah. Semua mazhab mengatakan sah. Cuma Anda mengatakan jangan dipraktekkan di Indonesia ya. Disuruh ulang. Malu-malu kan, kalau disuruh ulang kan malu itu kan. Sebenarnya saya nikahkan. Contohnya ya. Saya cuma punya anak perempuan 1 misalnya.
ataupun saya punya 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian ketika akad nikah, semua orang tahu. Yang laki-laki ini tahu anak saya cuma 1 perempuan itu. Saksi juga tahu, tamu-tamu pada tahu. Kemudian saya bilang, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Dan laki-laki itu mengatakan, saya terima. Sah nggak? Sah secara fikih, nggak usah diperdebatkan. Tapi jangan dipraktekkan di depan KUA ya. Disuruh ulang. Kenapa? Nggak disebutkan fulanah binti fulan. Lu anak saya kok, ngapain saya sebutkan lagi? Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Anak saya cuma perempuan satu-satunya. Untuk apa saya bilang binti-binti lagi? Itu kalau Anda Pak KUA yang nikahkan harus menyebutkan binti, biar jelas siapa perempuannya. Kemudian kalau tanpa menyebutkan mahar sah nggak? Sah. Terus maharnya gimana nanti? Maharnya kembali ke mahar misal. Tapi itulah namanya kita dipersulit ya. Akad aja dipersulit sampai mempelainya harus ngafal-ngafal dulu pada hari sebelumnya tuh biar nggak malu gitu. Jadi sebenarnya mereka yang tadi kasus tadi itu cukup, Mas nggak boleh gini mas harus kasih sesuatu. Ternyata orang ini nggak punya uang sama sekali. Dia langsung datang ke teman pinjam 50.000 untuk dijadikan mahar. Masya Allah. Intinya di sini apa? Jangan dijadikan baca Al-Quran itu mahar. Karena dalam kasus yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang jadi mahar itu adalah kamu mengajarkan dia nanti Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran itu berarti upah. Berarti maharnya apanya? Harta. Kenapa harta? Karena nanti kalau ada cekcok, kalau ada apa-apa, pengembalian upah ataupun harta. Ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan Al-Quran bisa dinominalkan berupa upah. Cara nominalkannya gimana ya? Tanya sama auditor. Kira-kira kalau ngajarnya cuma sekian menit, sekian jam, berapa pantasnya di upah? Ini kalau nanti terjadi cekcok harus pengembalian mahar, maka ukur dengan jasanya. Bukan kembalian mahar, saya ajarkan balik kepada kamu, ya enggak lah. Ngapain ajar saya sudah bisa kok. Ngapain ajarkan saya nggak mau menerima ajaran dari kamu, saya sudah bisa. Ini harus kita pahami ya kawan sekalian. Bahwasanya mahar itu harta, upah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Nah, dari kedua pendapat ini penulis lebih mengambil pendapat di tengah-tengah. Itu beliau mengatakan sebagian para ulama mencari jalan tengah, yaitu tidak dibenarkan mengambil upah berdakwah kecuali untuk menutupi biaya kebutuhan pokok pendakwah dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Maksudnya apa? Karena kalau kita tidak memenuhi yang ini, baitul mal juga nggak ada, maka siap-siap nggak akan ada yang berdakwah. Kenapa? Lah saya punya kebutuhan fardu ain. Saya punya kewajiban fardu ain untuk menafkahi anak saya. Maksudnya apa? Kamu nggak wajib menafkahi anak saya. Kamu nggak wajib menafkahi istri saya. Saya yang wajib menafkahi anak dan istri saya. Adapun berdakwah itu fardu kifayah. Anda kalau tidak bisa belajar di sini, silakan safar belajar ke tempat yang lain. Yang wajib mengajar itu adalah bukan hanya saya, tapi banyak orang-orang yang wajib mengajar. Misalnya ada orang yang bukan ustaz namun dia bisa baca Al-Quran, wajib juga mengajar, karena itu fardu kifayah. Harus ada orang yang bisa mengajarkan agama di sebuah tempat. Nah, kalau saya harus memenuhi kebutuhan pokok saya, maka akan terbengkalai yang ini. Maka saya boleh untuk tetap mengajarkan ini, tapi tolong penuhi. Saya minta untuk upah untuk memenuhi kebutuhan pokok saya sehingga saya tidak perlu bekerja lagi untuk memenuhi yang ini. Ya paling mungkin beliau nanti bekerja menjadi kerja sambilan, kerja sampingan untuk nambah biar bisa umroh misalnya, biar bisa haji misalnya. Nah itu lain lagi. Itu yang anak apa istilahnya itu kurang cocok dengan seorang pernah anak ketemu itu. Anak tanya sama pengusaha dia, Mas, saya bilang, apa yang cocok ya? Saya kan ini Ustadz, saya ini kan ngajar. Apa yang cocok bagi saya ya untuk bisnis sampingan? Anak bilang gitu.
biar bisa dapat penghasilan yang lain. Apa jawaban dia? Udah Ustaz, itu ngajar aja loh Ustaz. Kata-kata yang sangat mulia gitu ya, kata-kata yang sangat bagus, tapi bernada yang kurang enak di belakangnya. Apa itu? Benar kata-kata Ustaz. Udah Ustaz, antum nggak usah mikir bisnis Ustaz. Antum ngajar aja. Tapi dalam hitungan-hitungan ana, kalau ana cuma ngajar toh, ana nggak bisa umroh. Ana. Keluarga ana nggak bisa umroh ini. Anak-anak nggak bisa sekolah tingkat tinggi, paling ya kalau SD yang biasa-biasa. Kalau tingkat tinggi yang biaya besar itu nggak bisa, karena hitung-hitungan dari anak. Anak maunya bisa ada penghasilan tambahan biar bisa umroh sekeluarga misalnya. Tapi dia dengan gampangnya mengatakan, udah Ustaz, antum nggak usah mikir, antum ngajar aja lah. Dia enak bisa umroh tiap bulan dia, karena dia bisnisnya benar-benar bisnis komersial. Ya jangan gitulah. Ustaz juga butuh. Ustaz juga butuh umroh sama keluarga gitu. Cuma antum ngajar aja Ustaz, yang antum kasihkan juga nggak cukup kan? Karena antum memenuhi kebutuhan pokok ini saja. Yang antum ngasih ketika diundang kajian kan juga nggak cukup. Maka apa sih, coba usulkan apa sih, misalnya ada Ustaz, antum punya uang, tanam saham di sini, ada peternakan kambing. Peternakan saham di sini, ada orang yang beternak lele, beternak belut. Nah itu, biar nanti Ustaz ini bangga, tidak hanya setiap umroh nunggu donatur gitu kan. Itu kan kayak mengharap-harap sesuatu gitu. Ini kan benar-benar umroh sendiri yang ngajak anak dan istrinya. Anaknya bisa kuliah di kedokteran misalnya, anaknya bisa kuliah jauh. Baik, ini yang beliau rojihkan di sini, yaitu berarti dengan demikian tidak boleh dijadikan upah yang dimintakan oleh Ustadz ini sebagai untuk memperkaya diri, ya, menurut beliau di sini. Karena yang boleh adalah hanya untuk menutupi kebutuhan pokok beliau. Ya. Jadi Allah Ta'ala alam, yang menyebutkan tadi ada dua pendapat, kemudian beliau mengambil pendapat yang di tengah-tengah. Allah Ta'ala alam. Baik, yang berikutnya, hak cipta penulisan buku keislaman. Di sini beliau membawa ini adalah dalam masalah dakwah juga. Kalau tadi dakwah dengan lisan, kamu kalau mau belajar sama saya bayar sekian. Kalau sekarang, kamu kalau mau buku saya bayar sekian. Sama nggak kira-kira itu? Silakan Anda bayangkan sendiri, Anda samakan sendiri. Ada orang yang menyebarkan dakwah dengan lisan, ngajar. Ada orang yang menyebarkan dakwah dengan tulisan. Yang mana para ulama dulu setelah menulis, setelah selesai nulis, kemudian dikasihkan ke muridnya, di copy. Gimana? Kalau ulama dulu kalau ngopi kitab gimana? Ada namanya nasakh, tukang, ada tukang sendiri loh. Dikasih dia, tolong berapa hari selesai? Sekian hari, cukup melihat halaman sekian hari. Baik, bayar ya. Jadi dia kerjanya cuma gini. Jadi pindah ke sini, nih. Terserah. Gak ada royalti zaman dulu itu udah. Gak ada yang kalau mau harus beli kitab saya, kalau mau belajar kitab saya beli kitab saya, kalau enggak akan saya ajarkan, enggak saya kasihkan kitab harus kamu beli. Enggak. Ini zaman dahulu. Nah, zaman sekarang para ulama ataupun ustadz ataupun para penulis itu mereka menulis kemudian menjual. Apa maksud menjual? Karena kalau antum kopi dilarang, itu ya sudah. Kalau yang sekarang kan, kalau zaman dulu kan, saya minta ya nanti kita perbanyak aja, berapa jumlah kalian perbanyak aja. Nah, kitabnya kembali lagi, kitabnya terbanyak, beliau nggak ngambil apa-apa. Kalau sekarang, Ustaz itu kan tidak menjualnya Ustaz, menyumbangkannya kemudian, ya dia tidak komersial Ustaz itu masya Allah menulisnya karena donaturnya yang mencetak banyak kemudian membagi-bagi. Jangan tanya itu, boleh dikopi nggak? Tanya dulu itu. Kalau masalah dibagi, itu karena ada donatur yang membiayai, Ustaz itu tetap dapat. Tapi boleh dikopi nggak? Oh nggak boleh Ustaz, ada tulisannya kok dilarang memperbanyak ini, kemudian nanti ada denda sih. Nah itu dia. Itu berarti yang memperbanyak harus bayar. Berarti yang menyebarkan ilmu juga dengan berarti harus bayar dengan membayar buku. Allah Ta'ala menurut Anda sama saja sebenarnya.
Sama saja apa maksudnya? Permasalahan berdakwah minta upah dengan menulis buku, minta kemudian menjual, tidak boleh dikopi, ya sama saja sebenarnya. Ini menyebarkan agama dengan lisan, itu menyebarkan agama dengan mulut, dengan tulisan. Makanya ketika ada orang membanggakan, Masya Allah Ustadz itu kalau ceramah nggak mau dikasih amplop, dipuji, nggak mau Ustadz nggak mau diupah, nggak diupah. Nggak ada yang tanya, terus Ustadz itu penghasilannya dari mana? Oh, beliau nulis buku. Oh, selesai. Terus bukunya dijual, berarti menjual ilmu dong. Maka kagetlah orang yang memuji ini. Anda dengar cerita waktu itu. Baik, sekarang mari kita lihat apa hukumnya mengambil royalti hak cipta yang memperbanyak. Berarti tidak boleh diperbanyak kecuali dengan membayar dan lain sebagainya. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Kembali ke tadi, karena itu ibadah, menyebarkan ilmu. Berarti kalau orang yang boleh memiliki buku itu kalau harus bayar dulu, berarti itu seperti menyembunyikan ilmu, menurut pendapat ini. Pendapat yang kedua, boleh. Dan ini, ikhwah sekalian, ini termasuk sebenarnya perbahasan kontemporer. Kalau yang tadi mengajarkan dengan lisan, cuma dengan lisan itu dari dulu sudah ada. Kenapa kontemporer sekarang ini? Karena zaman sekarang sudah ada yang namanya royalti. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu siapapun menulis kitab, kemudian disebarkan, nggak ada ulama yang minta royalti, nggak ada. Siapapun yang berbuat bisnis, yang melakukan bisnis punya nama toko, nama merek, nggak ada orang yang. Sekarang nama itu jadi sebuah harta sekarang. Merek itu jadi sebuah harta. Karya, nah ingat ya, namanya karya itu bukan kertasnya ya. Seperti anak punya karya buku gini. Itu bukan bukunya, bukan karyanya. Jadi kalau kamu memperbanyak, ngambil file, memperbanyak, menulis, kamu harus bayar ke saya. Karena saya bukan lagi jual buku kan? Jual karya. Dan itu sudah diakui. Jadi para ulama kontemporer membahas masalah ini. Baik, penulis buku tentang ajaran Islam boleh mengambil upah atas hak cipta penulisannya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional. Dan ini juga yang dinamakan oleh para ulama termasuk dalam maslahah mursalah ataupun dalam masalah maslahat. Kenapa? Ini kalau kita tutup ini ataupun kalau kita kalau kita buka ini maksudnya, siapapun boleh mengkopi kitab orang lain, nggak ada hak cipta, nggak boleh mengambil upah, menjual buku, nggak boleh mengambil royalti, maka insya Allah nggak akan ada yang mau nulis kecuali sedikit sekali. Kenapa? Saya yang nulis, yang ngambil keuntungan percetakan. Karena percetakan merasa tidak wajib bayar royalti kepada penulisnya. Mereka mengatakan mengambil keuntungan dari mencetak buku. Apa mereka mengatakan? Ini kan per lembar ini cuma 5 rupiah. Tapi gara-gara sudah tercatat, saya ngambil keuntungan jadi 10 rupiah. Saya sebagai penjual juga ngambil keuntungan. Terus yang royalti yang penulis itu, nggak boleh. Karena hak cipta nggak boleh ngambil keuntungan. Hak cipta dalam ilmu agama nggak boleh ngambil keuntungan. Kalau seperti ini kalau ini kita buka, maka atau bebasan seperti ini, insya Allah nggak akan ada yang nulis. Nah, ini juga termasuk yang dinamakan dengan maslahah yang harus dijaga. Beliau kemudian membawakan uraian dari fatwa yang membolehkan ini, yang mana pada ujungnya beliau mengatakan dari uraian di atas sangat jelas bahwa pendapat yang paling kuat adalah hak cipta penulisan buku dan karya ilmiah di bidang keislaman adalah milik penulis. Ia berhak menjual dengan harga yang disepakati dengan pembeli, penerbit. Caranya bagaimana? Mau hitungannya per piece, mau hitungannya royalti persentase keuntungan, mau persentase omset dan lain sebagainya, itu terserah dalam akad. Yang penting Anda boleh mengambil royalti keuntungan dari karya Anda.
Dan karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat, maka haram melanggarnya dengan cara membajak, memperbanyak tanpa seizin penulis, diterjemahkan ke dalam bahasa lain ataupun disimpan dalam media CD lalu dijual tanpa seizin penulis. Jika tetap dilakukan, sesungguhnya pembajaknya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan di akhirat. Di sini karena pribadi setiap ada orang bertanya, Ustadz, boleh nggak ana copy buku ini? Ana mencetak PDF dari buku ini. Maka jawaban ana adalah tanyakan sama penerbit. Ana nggak mau jawab. Kenapa? Karena ini kalau kita balikkan pada asalnya nggak boleh. Namun kalau si penerbit membolehkan, memang ada sebagian ini sekarang media-media sosial, media-media di internet ketika menyebarkan kitab-kitab para ulama ataupun tulisan-tulisan bahasa Arab itu, misalnya ketika Anda mencari ada judulnya, Masya Allah, Anda cari ada PDF-nya enggak? Tulisannya apa? Maaf, PDF tidak tersedia karena belum diizinkan oleh penerbit. Jadi kalau yang PDF-nya ada tersedia, dia mengatakan PDF sudah tersedia karena diizinkan oleh penerbit. Walaupun nanti kalau kita cetak ada watermark-nya gitu. Agar tidak ada penipuan-penipuan itu, ada watermark yang jelas diizinkan. Karena apa? Karena akan merugikan penerbit. Sudah banyak-banyak cetak, ternyata orang lebih mencari PDF-nya saja. Anak seperti anak di dosen anak di IAIN di Jember, bapak itu kalau ada dia punya karya, dia banyak nulis tulisan itu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang dia ajar, misalnya tentang hukum Islam kontemporer. Dia punya bukunya, dan tipis bukunya. Dia bilang, ada teman saya lagi baca buku tebal. Berapa kamu beli buku itu? 110.000, 150.000 Pak. Nah, bukunya tebal ya. Itu mungkin laku 1 tahun cuma 2 gitu. Nah, buku saya ini tipis, harganya mungkin cuma 40.000. Tapi ini setiap semester laku ratusan yang laku. Kenapa? Karena dijadikan sama pelajarannya dia. Jadi ditawarin mahasiswanya, mau apa? Mau bikin makalah seputar dengan judul-judul dalam kitab ini, buku ini. Ya gitu lah, ya mereka bikin gitu. Nah, padahal beliau melirik anak, Pak Yasir kan punya mahasiswa di STDI itu. Tulis buku lah, tulis buku. Bisa dimanfaatkan untuk mereka juga sambil mengajar pakai buku itu, jadi bahan ajar lah gitu. Anak bilang apa? Ah enggak Pak, beda Pak. Kenapa? Murid-murid saya kalau saya tulis buku yang ditanya PDF-nya ada enggak Ustaz? Ketawa, dosen anak ketawa gitu. Jadi bukan malah bikin anak untung, malah ya enggak punya apa-apa juga akhirnya kan. Mahasiswanya kere-kere seperti itu kan. Akhirnya membuat usahanya pun kere akhirnya. Nah, jadi kalau anak tanya, boleh enggak Ustaz? Anak bilang ya tanyakan. Kalau memang dibolehkan, silahkan. Maksudnya ada yang membolehkan, boleh untuk pribadi, tidak boleh dikomersilkan. Maksudnya nggak boleh antum cetak kemudian antum jual, ngambil keuntungan dari situ. Tapi kalau antum mau belajar cetak untuk pribadi boleh. Itu ada sebagian seperti itu. Ada sebagian juga tidak boleh sama sekali. Ya makanya wallahu alam ya, anak melihat banyaknya tersebar buku agama dalam bahasa Arab ya. Karena model seperti ini, mereka mengizinkan untuk di PDF-kan. Karena pernah misalnya ketika lagi S2 itu mau nulis makalah setiap tugas itu pelajaran. Misalnya Anda lihat di sebuah buku bagus referensinya, kan harusnya kalau kita menulis sesuatu kan harus merujuk ke referensi aslinya ya kan, bukan referensinya gini dalam bahasa Indonesia. Ada buku bahasa Indonesianya kan? Anda cari di internet, gak ada PDF-nya Pak. Aduh ini gimana, anak ke maktabah tuh cari gini kan, gak ada PDF-nya. Tapi kalau begitu misalnya kita baca bahasa Arab, ada buku aslinya dari halaman berapa, bisa dari kitab aslinya. Maksudnya kita cuma ingin membenarkan benar gak penampilan itu. Dalam hati anak, Masya Allah ya, dengan seperti ini tersebarnya ilmu agama ya gara-gara seperti ini mereka membolehkan. Akhirnya ustadz-ustadz yang melihat buku ini bagus, anak harus mengajarkan, diajarkanlah. Walaupun yang belajar nggak bisa bahasa Arab,
Tapi kalau ustadz itu membaca kemudian menyebarkannya. Terjemahnya juga nggak ada misalnya. Baik. Ini dapat kita ambil pelajaran pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah franchise ya. Tentang franchise yang wallah alam menurut ana di sini. Nah, antum tahu kan? Ustaz Irwandi itu kitab beliau ini kan sudah cetakan yang keberapa ini? 24 ya. Atau 25, ana 24. Nah, jangan-jangan berarti kalau antum ada tambahan harus kasih tahu kita ini. Karena beliau ini setiap ada masalah baru, beliau memasukkan sini, enggak bikin buku khusus. Ini tambahan ya, tetap buku ini tapi ditambahkan. Nah, menurut ana memasukkan franchise di sini kurang tepat menurut ana itu. Antum situ itu juga franchise setelahnya ini. Nah, karena apa? Karena lihat ya. Lihat ya ketika kita bahas masalah judul atasnya kan upah atau imbalan melakukan ibadah. 2225. Nah, yang di bawahnya apa dia? Yang di bawahnya 22251, 22252 ya kan? Baik. Kemudian franchise enggak ada kode depannya. Franchise saja gitu. Dalam artian ini kayaknya penerbitnya, pencetaknya bingung mau naruh di mana permasalahan ini gitu kan. Nah, ini nggak tepat di sini kok tiba-tiba ngomong tentang ibadah, tiba-tiba ada judul franchise. Ya, tolong yang bisa ngasih tahu Ustaz Irwandi ataupun penerbitnya tolong letakkan pada tempat yang benar lah gitu. Karena yang berikutnya baru judul yang lain, kezaliman terhadap orang banyak. Kalaupun beliau ingin membawakan judul sendiri franchise silahkanlah, tapi pakai kode apa lah gitu. Mau ngambil keuntungan dari ini. Ya. Ini padahal di bawah pembahasan tentang ibadah. Ya. Gimana? Ya itu makanya nggak cocok menurut susunan apa? Oh, bukan dengan hak cipta, enggak cocok. Kalau beliau setiap membuat judulnya harusnya ada 222 apalah gitu. Ya bisa jadi salah satu bentuk pengakuan hak cipta paten kan franchise ya. Nah, tapi samanya dibuat dalam satu pembahasan khusus itu. Wallahu taala alam sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.